Halo semua, gitu kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Tolib, staf PPA ya, pembantu produksi agensi. Jadi hari ini kita apa tuh? Ada beberapa pertanyaan ya dari YouTube, yaitu apa tuh calon pelamar. Pertanyaan begini, Pak, bisa nggak kerja tanpa datang ke kantor gitu kan? Jadi dia mau kerja jadi pembantu tapi nggak mau ke kantor. Nah, itu bisa nggak? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena kenapa? Karena harus ada beberapa proses yang harus dilalui seorang SDM atau calon pegawai ketika dia datang ke majikan. Nah, itu yaitu prosesnya itu apa di kantor. Nah, itu berikut ini ya. Jadi ada 7 proses yang harus dilewati seorang SDM ketika dia datang ke kantor. Yang pertama adalah ngisi formulir pendaftaran kerja gitu kan. Jadi di formulir tersebut kita akan jelaskan bahwa tata cara kerja di yayasan dan sistem yayasan itu bagaimana begitu kan, mulai dari sistem makannya, terus apa tuh gajinya nanti, terus apabila nggak betah di majikan bagaimana, apabila nggak cocok di majikan bagaimana, apabila putus kontrak bagaimana. Nah, itu kan dijelaskan di formulir pendaftaran tersebut. Nah, kalau mbaknya nggak datang gimana, kan nggak bisa. Jadi nomor satu adalah salah satu alasan kenapa calon pekerja datang kantor yaitu harus mengisi formulir pendaftaran dan apa tuh membaca kejelasan tentang aturan kantor gitu kan. Yang kedua adalah ada sesi foto profil gitu kan. Jadi foto profil itu adalah ketika majikan tanya beberapa pegawai ke kita kan, kita kirim foto tuh. Nah, foto itu adalah yang kita kirim ke majikan. Contoh kayak foto di kayak gini gitu kan. Nah, ini kan backgroundnya nanti. Jadi itu yaitu foto profil majikan, foto profil pegawai atau pembantu yang kita kirim ke majikan gitu kan. Jadi kalau banyak di rumah kan nggak bisa gitu kan. Sementara kan background ini kan beradanya di kantor kami gitu kan. Nah, itulah alasan nomor 2 kenapa si SDM atau calon pekerja harus datang ke kantor begitu kan. Yaitu terus selanjutnya yang ketiga adalah ada sesi ngisi biodata gitu kan. Setelah foto, yaitu sesi ngisi biodata harus dilaksanakan di kantor gitu kan. Contohnya begini, mbaknya ini namanya siapa, udah berkeluarga belum, usia berapa, pendidikan apa, pengalaman apa, dari mana begitu tuh kan. Terus pengalamannya di mana saja, itu kan adanya di sesi ngisi biodata. Kalau mbaknya di rumah kan nggak bisa, harus ngisi biodatanya di kantor. Biodata tersebut akan dikirim ke majikan untuk perbandingan gitu kan. Jadi majikan sebelum ngambil pegawai kan harus tahu gitu. Ini mbaknya pengalaman di mana aja, namanya berapa, udah keluarga belum, job yang dipilih apa, kan itu harus tahu gitu kan di sesi ngisi biodata. Yaitu nomor 3. Selanjutnya nomor 4 adalah ada pelatihan wawasan tentang kerja di kantor itu kan. Jadi yang nomor selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu nomor 4, yaitu ada wawasan kerja. Artinya apa? Jadi dikasih tahu gitu kan cara kerja yang baik dan benar di majikan, bagaimana aturannya, bagaimana etikanya, bagaimana gitu kan. Ngadepi majikan begini dan begini bagaimana, itu kan dikasih tahu di kantor gitu kan. Yaitu nomor 4. Jadi alasan nomor 4 adalah salah satu kenapa SDM atau pekerja harus datang ke kantor, yaitu apa tuh? Ada pelatihan gitu kan, pelatihan minimum ketika di kantor. Selanjutnya itu yang nomor 5, yaitu ada sesi wawancara gitu kan. Jadi wawancara itu harus dilakukan di kantor gitu kan. Karena kenapa? Karena wawancara kan ada 2 tuh. Ada wawancara yang by phone, terus yang kedua ada wawancara tatap muka langsung. Yang tatap muka langsung harus ketemu orangnya di kantor. Makanya kalau di rumah nggak bisa, jadi harus selalu di kantor gitu kan. Terus selanjutnya yang ke-6 adalah pemilihan dan penyesuaian job gitu kan. Kan mbak-mbak kalau dari kamu kan bingung, Pak, saya jobnya apa yang cocok ya. Jobnya ini nanti kita atur, kita arahkan gitu kan. Contoh nih, mbaknya seneng berberes saja begitu kan, maka kan pilihnya ART saja begitu kan. Kalau mbaknya banyak pengalaman perawat cukup, maka pilihnya rawat lansia saja gitu kan. Nah, itu nomor 6. Terus selanjutnya itu nomor 7 yang terakhir adalah penyerahan data begitu kan. Data apa sih? Data itu adalah contoh KTP asli. Kalau di kita kan KTP asli dan apa tuh? KTP asli dan fotokopi KK atau fotokopi jasa atau fotokopi buku nikah. Jadi nomor 7 terakhir adalah penyusunan data. Pak, kenapa sih data di kantor? Data itu adalah sebagai keamanan. Ketika kita ngirim orang ke majikan, ya kita nggak berani ngirim orang asal gitu. Majikan juga nggak mau nerima masuk apa tuh pegawai asal gitu kan. Jadi datanya harus jelas gitu. Jadi saya rasa itu aja ya. Demikian tadi yaitu 7 alasan kenapa pembantu atau calon pegawai ketika melamar kerja lewat yayasan itu harus datang kantor. Yang pertama adalah sesi
isi formulir, yang kedua isi foto profil, yang ketiga biodata, yang keempat ada pelatihan, yang kelima wawancara dengan majikan, yang keenam pemilihan atau penyusunan job, yang ketujuh terakhir yaitu penyerahan data administratif gitu kan. Jadi selesai itu aja ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi apabila kawan-kawan ada pertanyaan apapun bisa di kolom komen ya, dan kalau mau info lokal bisa hubungi saya Tolib, dan kalau video ini bermanfaat bisa di like atau di subscribe. Sekian, terima kasih.